Bapak ya. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mudah-mudahan hari ini pembelajarannya dimudahkan sampai selesai ya. Amin. Kemudian sekretaris mana? Siapa yang tidak hadir? Hilmi Hilmi, kenapa Hilmi? sakit. Hilmi sakit. Kemudian siapa lagi? Andika Andika kenapa? tanpa keterangan. Hilmi sakit, Andika tanpa keterangan. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai peluang suatu kejadian. Pernah mendengar kata peluang? Pernah, ya. Dalam kalimat apa misalnya peluang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Peluang kerja. Peluang kerja bisa, ya. Kemudian apa lagi yang sering kalian dengar? Peluang usaha bisa, ya. Apa lagi? Peluang bisnis. Peluang bisnis. Nah, apa sih manfaat kita belajar peluang? Ada yang bisa apa manfaat kita belajar peluang untuk kehidupan sehari-hari? Misalnya kita sering mendengar kata peluang cuaca hari ini ya, perakiraan cuaca, kemudian peluang presiden gitu ya, memenangkan pemilu gitu, pemilu presiden. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan peluang itu, contohnya seperti itu ya. Jadi perakiraan cuaca, kemudian peluang memenangkan pemilu. Nah, di dalam matematika pun kita akan belajar mengenai ini ya, peluang. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Materi peluang ini tujuannya yang pertama menentukan percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian dengan benar. Kemudian yang kedua menjelaskan kejadian suatu percobaan dengan benar. Kemudian yang ketiga menentukan himpunan kejadian dari percobaan pelemparan uang logam dan dadu dengan benar. Selanjutnya yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian suatu percobaan dengan benar. Jadi hari ini pada pertemuan kali ini kita hanya akan menentukan percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ya, jadi belum sampai ke perhitungannya. Jadi nanti kita akan memahami apa itu percobaan, apa itu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian ya. Nah, selanjutnya nanti akan ada penilaian. Yang pertama ada penilaian diri berupa lembar observasi ya. Nanti setelah pembelajaran kalian akan diberikan lembar observasi oleh ibu. Jadi diisi nanti ya sesuai dengan hati nurani kalian. Yang kedua ada tes tertulis atau berupa soal evaluasi, itu juga nanti akan diberikan setelah selesai pembelajaran. Kemudian penilaian keterampilan berupa unjuk kerja. Jadi nanti ketika kalian berkelompok nanti akan ada penilaian ya, penilaian proses. Nah, kemudian nanti kita juga kegiatannya akan ada berkelompok. Jadi di sini kalian dituntut untuk aktif ya, berkelompok. Jadi kalian yang nanti memberikan gagasan atau ide atau pengetahuan yang kalian dapatkan. Gitu ya. Nanti kemudian dipresentasikan. Kelompok yang tidak presentasi nanti mengomentari, mengkritisi gitu ya kelompok yang sedang presentasi. Itu ya bisa dipahami ya teknik penilaiannya tadi ada 3. Kemudian ini daftar kelompoknya ada 9 kelompok, masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Semuanya sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD. LKPD-nya di sini berupa live worksheet, ya. Jadi tidak berupa lembaran dalam bentuk hard file, tapi dalam bentuk soft file. Nanti Ibu akan share ini linknya. Ibu share linknya sekarang ke grup WhatsApp, ya. Silahkan dicek WhatsApp-nya masing-masing. Berikan di grup, ya. Silahkan dibuka linknya. Itu LKPD-nya berupa live worksheet. Jadi LKPD-nya itu interaktif, ya. Jadi tidak berupa hard file, tapi ditampilkan secara soft file. Jadi nanti kalian bisa langsung isi di sana. Ya. Sekarang silahkan duduk dulu secara berkelompok. Ya, saling ini ya, ngumpul berkelompok. LKPD-nya nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Di scroll ke bawah, ya. Di scroll ke bawah, nanti diisi identitasnya. Sudah terbuka semua? Sudah. Ya. Nah, coba di sana ada video ya, boleh diklik atau nanti Ibu juga di sini tampilkan berupa video. Coba diperhatikan ya. Sampai Piala Thomas dulu ya. Jadi ini adalah video tentang hasil drawing Piala Thomas dan Uber Cup ya tahun 2022. Nah, setelah video itu kalian perhatikan, setelah kalian amati ya, coba dikerjakan LKPD-nya. Coba dilihat, kemudian dikerjakan LKPD-nya. Ya. Salah satu aja yang isi ya. Ya, silakan kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Silakan kelompok 5 berdiri perwakilannya. Ya, silakan berdiri. Nah, kelompok 5 ini hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin presentasi hasil Ya, rekan-rekan. Dari 5 anggotanya Roni Jayalani, Dede Arianto, Pinkan Wulandari, dan Yesi Tamara. ya. Selanjutnya Di poin 1, di poin A maksudnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan video yang telah kalian lihat, informasi yang diperoleh mengenai pembagian tim pada Thomas Cup adalah, jadi informasinya itu Indonesia itu masuk ke dalam grup neraka, yaitu grup A, di mana terdapat tim-tim sengit seperti Korea, Thailand, dan Piala Thomas Uber Cup digelar di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 sampai 15 Mei 2022. 3. Pembagian grup Piala Thomas dan Uber Cup. Jadi di video atas diinformasikan pembagian grup Piala Thomas dan Uber Cup. Nah, pertanyaan kedua, coba kalian tentukan kemungkinan susunan tim pada grup yang terdapat perwakilan Indonesia. Seperti kita ketahui bahwasannya Indonesia masuk ke dalam grup A, yang mana grup A tersebut berisi 4 tim. Kemungkinan terjadi pada grup A, pertandingan di grup A ada Indonesia melawan Korea, Indonesia melawan Thailand, Indonesia melawan Singapura. Terus Korea melawan Thailand, Korea melawan Singapura. Jadi ada 6 pertandingan di grup A. Ya. Itu tadi ya, silakan dilanjutkan dulu lagi. Sudah? Ibu. Ya, diakhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dulu di sini ya. Ini kelompok 5. Hasil jawabannya seperti ini ya. Ada yang berbeda jawabannya? Kelompok mana yang berbeda, Cu? Sama. Ada yang berbeda? Di ini informasi yang diperoleh, coba kemungkinan kan bisa berbeda ya. Coba kelompok berapa? Kelompok 6. Silakan. Coba langsung disebutkan kelompok 6. Untuk informasi yang diperoleh dari video yang kalian lihat itu apa saja? Silakan. Jadi mengetahui tim Indonesia akan bertanding di grup A yang akan melawan Korea, Thailand, dan Singapura. Iya. Oke, ada lagi yang berbeda? Jadi kalau informasi ini yang sebanyak-banyaknya ya yang kalian peroleh ketika sesudah menonton video ya, jadi disebutkan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Jadi semua informasinya kalian sebutkan di situ. Oke, semuanya yang nomor 2 betul. Ini pertandingannya bisa Indonesia melawan Korea, Indonesia Thailand, Indonesia Singapura, Korea Selatan Thailand, Korea Selatan Singapura, Thailand Singapura. Ya, betul? Betul ya. Ada lagi negara yang belum bertanding di grup A? Sudah, berarti semuanya sudah saling bertanding satu sama lain ya. Berarti ada berapa kemungkinan susunan grup tim Thomas di grup A? Ada 6 susunan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 6 ya. Silakan dulu. Untuk selanjutnya yang bagian kegiatan B dari nomor 1 sampai nomor 2. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan bagian B. Pertanyaannya yaitu lambungkan satu koin sebanyak 1 kali. Kemungkinan hasil pelemparan adalah munculnya dalam koin terdiri dari 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Selanjutnya untuk nomor 2, percobaannya adalah melambungkan koin. Titik sampelnya adalah angka dan gambar. Ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Dan kejadiannya adalah angka. Banyaknya ruang sampel adalah 2. Siapa yang berbeda jawabannya? Kelompok mana yang berbeda? Satu kata berbeda juga berpengaruh ya. Coba, kalau kalian melambungkan satu koin sebanyak 1 kali, kemungkinan hasil pelemparan itu munculnya apa? Kalau 1 kali dilemparkannya berarti kemungkinan munculnya angka dan gambar, artinya berbarengan ya, betul? Harusnya bagaimana? Angka atau gambar. Jadi ya di sini kemungkinan hasil pelemparannya adalah munculnya angka atau gambar. Jadi salah satu saja kalau dilemparnya hanya 1 kali. Yang termasuk percobaannya betul melambungkan koin? Betul ya, melambungkan koin. Titik sampelnya? Titik sampelnya itu yang diharapkan ya? Atau salah satu anggota dari ruang sampelnya? Bisa angka atau gambar. Ya, kalau ruang sampel baru keseluruhannya yaitu angka dan gambar. Kejadiannya munculnya angka. Kemudian banyaknya ruang sampel ada 2. Ya, betul jawabannya? Betul. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut ke bagian terakhir di sini. Jadi kalian menyimpulkan ya dari kegiatan A sampai D, kesimpulan yang diperoleh dari hasil menjodohkan itu yang mana? Yang kelompok berapa? Kelompok 4 tunjuk salah satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan yang bagian E. Di sini percobaan dijodohkan dengan suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Dan titik sampel dijodohkan dengan himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan kejadian. Ruang sampel dengan anggota-anggota dari ruang sampel kejadian dengan hasil yang diharapkan yang akan muncul. Ada yang berbeda jawabannya?
Beda. Berbeda. Mana kelompok yang berbeda? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 1 berbedanya di mana? Coba Ibu lihat hasil kelompok 1 itu yang ini ya. Selanjutnya titik sampel harusnya kemana? Ini betul atau salah? Titik sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Salah. Harusnya kemana? Anggota-anggota dari ruang sampel. Kemudian ruang sampel. Ini harusnya kemana? Himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Selanjutnya apa itu kejadian? Hasil yang diharapkan muncul, ya, gitu ya. Silakan duduk kelompok 6 ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Jadi hari ini kita sudah mempelajari apa itu percobaan. Ulangi, apa itu percobaan? Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Suatu kegiatan yang dapat menghasilkan beberapa kemungkinan. Kemudian titik sampel Adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Kemudian ruang sampel Kemudian kemudian semua hasil yang mungkin. Kalau kejadian hasil yang diharapkan muncul. Coba kalau misalnya Ibu punya pernyataan, sebuah dadu dilemparkan 1 kali, ya. Peluang munculnya mata dadu 3 adalah, coba yang termasuk percobaannya apa? melempar dadu. Melambungkan dadu, ya, melemparkan dadu. Kemudian yang termasuk titik sampel, titik sampelnya apa? Munculnya mata dadu 3, ya. Kemudian ruang sampelnya, 1.1.2.3. iya, munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti semua kemungkinan yang muncul. Kejadiannya apa? 3. Kejadiannya munculnya mata dadu 3. Ya, paham? Ya, kalau sudah paham, sekarang Ibu bagikan soal evaluasi. Ya, silakan duduk ke depan, menghadap ke depan kembali. Ya. Silakan diisi dari belakang. Apa saja yang dipelajari hari ini? Percobaan, kemudian titik sampel, kemudian ruang sampel dan kejadian. Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan keempat itu ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang peluang suatu kejadian. Jadi nanti kita sudah mulai ke perhitungan ya, mencari nilai peluang pada sebuah kejadian. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Tidak. Kalau tidak ada, sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, Ibu tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah.